Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhussu khassatan ila hadrati Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi wa ila masyayikhina khususan Syekh Maimun Zubair, Kiai Junaidi Anas, Kiai Abdul Rahim Ahmad, Kiai Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qauluhu wa dzalika. Pada pertemuan sebelumnya disampaikan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara." Aku melihat di dalam surga, kata Rasulullah, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Lalu wattala'tu finnar fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Dan aku melihat di dalam neraka. Aku lihat, kata Rasulullah, kebanyakan para penghuni neraka adalah para perempuan. Lah hadis ini wadzalika utawi akehe manjinge wong wadon ing dalam neraka, ai kasratu dukhulin nisa'i fitnah, akehe manjinge piro-piro wong wadon fitnari ing dalam neraka. Akehe manjinge piro-piro wong wadon fitnari ing dalam neraka. Hal tersebut, kenapa kebanyakan para perempuan yang menjadi penghuni neraka? Hal itu disebabkan karena ikulikillati ta'atihinna. Iku karena setitike taate piro-piro wong wadon. Ikulikillati ta'atihinna, karena setitike taate wong wadon. Wong wadon taat lillahi maring Allah. Lillahi maring Allah, wali rasulihi lan maring utusane Allah. Penyebabnya adalah bahwa sedikit sekali para perempuan itu yang taat kepada Allah Rasulnya, wali azwajihinna, dan maring piro-piro suaminya an-nisa. Jadi penyebabnya adalah karena kebanyakan para perempuan ini tidak taat sama Allah, sama Rasulnya, dan tidak taat kepada suami-suaminya. Tidak taat pada suaminya. Ini banyak sekali perempuan. Ya, di zaman sekarang, karena mungkin
status ekonominya lebih tinggi, lebih banyak penghasilannya, akhirnya dia tidak mau taat sama suaminya, berani sama suaminya. Mentang-mentang punya penghasilan sendiri, lalu terhadap suaminya tidak taat. Ini banyak sekali fenomenanya. Sehingga disinilah Rasulullah sudah memberikan gambaran bahwa para perempuan ini jarang sekali yang pada taat sama Allah, Rasulnya, dan suami-suaminya. Yang kebanyakan pada berani sama suami. Wakat roti tabarrujihinna. Wakat roti tabarrujihinna lan ake. Tabarruj itu mempertontonkan kecantikan dirinya, mempertontonkan kecantikan, mempertontonkan perhiasan yang dimilikinya, itu tabarruj, bersolek. Wa kathrati tabarrujihinna lan ake mempertontonakne wong wadon, mempertontonkan kecantikane wong wadon. Penyebab para perempuan banyak yang menghuni neraka karena para wanita ini banyak sekali yang dia lebih mengutamakan orang lain daripada suaminya. Dia bersolek bukan untuk suaminya tetapi untuk orang lain. Dia memperlihatkan perhiasan yang dimilikinya bukan untuk suaminya, bukan kepada suaminya, tetapi supaya dipandang oleh orang lain, dianggap sebagai orang yang mengikuti mode, dipandang supaya dia itu modis, lalu berstatus sosial tinggi dan lain sebagainya. Tabarruj, mempertontonkan kecantikan dan perhiasan yang dimilikinya, tabarruj. Karena perempuan, apalagi kalau kita melihat ada istilah di zaman sekarang itu sosialita ya, mak-mak sosialita, ibu-ibu sosialita, mamah-mamah muda sosialita, yang dimana pergaulan mereka dengan sesama perempuan-perempuan yang kaya raya, lalu pergi ke sana kemari mempertontonkan kecantikannya, memamerkan perhiasannya, bersolek dan lain sebagainya, tabarruj, memamerkan lekuk-lekuk tubuhnya, memamerkan segala macam kekayaannya dan lain sebagainya. Itu tabarruj, mempertontonkan kecantikan dan perhiasan maupun harta yang dimiliki, jadi tabarruj. Itu perempuan. Jadi itu penyebab para perempuan itu banyak yang masuk neraka, itu tabarruj. Sementara yang paling berhak untuk menikmati kecantikan wanita itu kan suaminya, bukan orang lain. Wali anna, ditambahi lagi oleh Imam Nawawi, oleh Syekh Nawawi, wali anna kufronal ashir, wali anna kufronal ashir, dan karena setuhune mengkufuri keluarga, mengkufuri kerabat, watarka sabri lan ninggalaken sabar indal balai indal nalikane kena cobaan, watarka sabri lan ninggalaken sabar indal balai indal nalikane kena cobaan, fihinna ing dalam an-nisa, fihinna ing dalam piro-piro wadon, iku aktaru iku liake, iku aktaru liake. Tambah lagi disyarahi oleh Imam Nawawi bahwa para perempuan ini kufronal ashir, tidak mensyukuri keluarga, tidak mensyukuri kerabat, terhadap keluarga suaminya tidak akur, tidak menerima, terhadap keluarga inti suaminya tidak mau gabung, tidak mau akrab, tidak mau bersilaturahim.
kufronal ashir. Watar kasobri indal bala, dan para wanita ini seringkali kalau dapat cobaan ini nggak sabar. Misalkan contoh, dia tadinya awalnya kaya, lalu tiba-tiba usaha suaminya bangkrut. Ini kadang para si wanita ini, para perempuan ini akhirnya kemudian tidak sabar terhadap keadaan ekonomi, cobaan ekonomi, sehingga akhirnya kemudian berantem, bertengkar, protes, dan sebagainya, minta dicerai. Tarkas sobri indal bala. Jika dapat cobaan, lalu nggak sabar, akhirnya berantem sama suaminya, minta cerai. Cobaan ekonomi, cobaan, ya macam-macam, banyak. Ini biasanya dialami oleh para wanita. Mereka nggak sabar, akhirnya berani berbuat yang melanggar syariat. Sama kerabat, sama keluarga, tidak pernah bersyukur dapatnya, ngomongin aja keluarga suaminya, pelein aja keluarga suaminya, kufrul ashir, tidak pernah menerima bahwa keluarga suami adalah keluarga dia. Banyak ya. Kasus perempuan, seorang istri, dia berantem sama mertuanya. Nah, ini kufrul ashir termasuk juga. Ini perempuan berani sama mertuanya, berani sama keluarga suaminya. Lah, apa sih arti dari tabarruj? Wat tabarruj utawi artinya tabarruj. Wat tabarruj utawi tabarruj huwa ya tabarruj iku idza arodat. Tabarruj adalah iku idza arodat ing dalam nalikane ngarepaken sapa wong wadon. Iku idza arodat ing dalam nalikane ngarepaken sapa wong wadon al khuruja ing metu. Al khuruja ing metu min baitiha saking umae al mar'ah wong wadon. Min baitiha saking umae wong wadon. Tabarruj adalah tatkala ketika ada seorang perempuan, dia mau keluar rumah, mau arisan, mau ngadiri majelis taklim, mau shopping, mau berkunjung dengan keluarga. Lalu labisat maka nganggo sapa wadon. Labisat maka nganggo sapa wadon. Afkhorotia biha ing pakaian kang paling dibanggakan. Afkhorotia biha ing pakaian kang paling dibanggakan wong wadon. Ai a'dhamaha, yakni pakaian sing paling agung, pakaian sing paling bagus. Mau ketemu sama teman-teman sosialitanya, dia kenakan pakaian yang terbaik. Mau ketemu sama rekan bisnisnya, dia kenakan pakaian yang termahal. Mau ketemu sama mertuanya, dia pakai pakaian yang paling jelek. Jadi kalau mau ketemu sama mertuanya, pakai daster. Tapi kalau mau ketemu sama teman-temannya, penting ya sama mertuanya, ini nemuin suaminya, nyambut suaminya di rumah, pakai daster robek. Tapi pas giliran mau ketemu sama teman-temannya, wah, pakaian yang paling mahal yang dia kenakan. Nah, ini tabarruj. Ai a'dhama yakni pakaian kang agung, pakaian sing paling mahal, pakaian sing paling modis, pakaian yang paling keren, pakaian yang paling yang paling cantik dan lain sebagainya. Watajammalat lan berhias, ai tazayyanat yakni berhias. Watajammalat ay tazayyanat yakni berhias sapa wadon. Wah, si perempuan ini dia make up-nya aja kalau mau pergi ketemu sama teman-temannya, mau ngadiri arisan, mau kondangan, wah, berangkat jam 9,
Itu make up-nya mulai dari jam 7. Gak selesai-selesai. Berhias ya. Kenapa? Karena mau ketemu sama orang banyak katanya. Mau ketemu sama teman-teman, mau ketemu sama saudara. Mana di kondangan itu banyak sekali laki-laki. Tapi dia berhiasnya seluruh make up dipakai semua, dicobain semua. Watahassanat lan gawe bagus sapa wadon. Ai ijtalabat gawe bagus sapa wadon. Wah, atau gawe cantik. Watahassanat lan gawe bagus sapa wadon. Dia percantik dirinya, dia perindah dirinya, dia perbagus keadaannya. Ai ijtalabat yakni narik sapa wadon al-idaata ing mencorong. Ai ijtalabat yakni narik sapa wadon al-idaata ing mencorong. Wa kharajat lan metu sapa wadon. Wa kharajat lan metu sapa wong wadon. Taftinu hale mitnah sapa wadon. Taftinu hale mitnah sapa wadon annasa ing menusa. Ia keluar rumah dengan keadaan bersolek, memakai make up yang paling bagus, minyak wangi, parfum yang paling mahal, pakaian yang paling mahal. Dia mau ketemu sama orang-orang, mau ketemu sama laki-laki yang bukan mahramnya. Akhirnya dia membuat fitnah terhadap orang-orang. Tastamila. Ya, tastamilu yakni amri nyondongaken sapa wadon hum ing anas. Binafsiha kelawan awak dheweke wong wadon. Dia keluar menebar-nebar pesona dia. Keluar tebar-tebar pesona, membuat orang lain supaya tertarik akan kecantikan dirinya. Tastamiluhum binafsiha. Lah, kalau ditanya, kamu kenapa? Kamu kenapa berhias? Begitu cantiknya, begitu mewahnya. Semua pakaian yang paling mahal, perhiasan yang paling mahal dikenakan, parfum yang paling mahal dipakai. Bukannya itu membuat fitnah orang. Orang jadi pengen menggoda. Lalu si perempuan ini kemudian jawab, yang penting kan saya tidak tergoda. Yang penting saya tidak macam-macam. Urusan orang lain tergoda terserah. Urusan orang lain kemudian berfantasi dalam khayalannya itu terserah. Yang penting sayanya enggak. Betul. Fa'in salimat. Maka di sini. Fa'in salimat mangkalamun selamat sopong wadon fi nafsiha. Fa'in salimat mangkalamun selamat sopong wadon fi nafsiha in dalam awak dheweke wong wadon. Betul. Kamunya selamat. Tapi lam yaslam. Maka orang selamat sopo annasu manusia minha saking wadon. Tapi orang lain menjadi tidak selamat. Laki-laki akhirnya mereka berhayal. Laki-laki yang memandang akhirnya menikmati kecantikan wajahmu. Gak selamat dia, dosa, berhayal, berpikiran yang enggak dosa. Orang-orang pada gak selamat. Kamu memang selamat. Rasulullah Muslim. Fa'in salimat binafsiha lam yaslam annasu minha. Kalau si perempuannya selamat, tidak tergoda, tidak macam-macam, tapi kan orang-orang menjadi tidak selamat. Gitu maksudnya. Walihada lan krana iki ora slamete manusa. Ai adami salamatin nasi krana ora ne slamete manusa. Ai adami salamatin nasi ora ne slamete manusa min hasakum wadon. Oleh karena hal itulah, oleh karena ketika perempuan bertabarruj, mempertontonkan kecantikannya, mempertontonkan perhiasan yang dimilikinya, sehingga orang-orang tidak selamat, orang-orang kena fitnah, laki-laki akhirnya pada berdosa.
karena hal itulah qala ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh karena hal itulah Rasulullah makanya pernah bersabda, al mar'atu aurah, al mar'atu tayong wadon itu auratun aurat. Maka hal itulah akhirnya Rasulullah pernah bersabda perempuan itu aurat. Artinya aurat itu ayyus takbahu, dianggap buruk. Ayyus takbahu, dianggap apa duhuruha, mempertontonkan perempuan. Yustakbahu, dianggap buruk apa duhuruha, mempertontonkan atau memperlihatkan, sama mempertontonkan perempuan dianggap buruk, dipertontonkan lirijali maring piro-piro wong lanang, lirijali maring piro-piro wong lanang. Karena itulah Rasulullah berkata al mar'atu aurat. Artinya aurat itu dianggap kurang baik kalau perempuan kok dipertontonkan. Aja zaman dulu sih khotmil Quran pun ketika ada perempuan, acara resepsi khotmil Quran perempuan itu tidak diperlihatkan. Zaman sekarang ya aturannya kalau diperlihatkan ya ke sesama perempuan. Fa'idha khorojat maka yang dalam nalikane metu sapa wong wadon. Fa'idha khorojat maka yang dalam nalikane metu sapa wong wadon min baitiha saking umay wong wadon. Ay khidriha yakni saking tempat pingitane wong wadon. Ay khidriha yakni tempat pingitane wong wadon. Istashrofa mangka gawe muliaha ing wadon sapa syaitan setan. Ay rafa'a yakni ngangkat sapa setan basarahu ing pandangane setan, diangkat ilaiha maring almar'ah liyugbiya supaya nyesataken sapa setan ha ing wadon. Fayuqi'u mangkanibaken sapa setan fil fitnati ing dalam fitnah. Maka ketika seorang perempuan keluar dari rumah, keluar dari tempat dia dipingit, tidak kelihatan orang lain, lalu dia keluar rumah, wah udah setan langsung makanan empuk lah namanya, makanan empuk. Dia bisa menyesatkan si perempuan itu, akhirnya si perempuan itu berada dalam fitnah. Dibisiki dia perempuan, kamu cantik, rupawan, sayang, coba kalau kamu bersoleh, coba kalau kamu sedikit saja dipoles wajahmu, tambah cantik, orang-orang pada senang, nanti orang-orang pada muji kamu, nanti orang-orang pada gandrung sama kamu, nanti orang-orang pada bersimpati sama kamu. Dibikin oleh setan supaya si perempuan ini dia terjerumus dalam fitnah. Awil muradu atau kang dikarepaken iku syaitonul insi ku setane manusa. Setan manusa. Sumya diarani sapa bihi setan alat tasbihi ing atase menyerupakan. Wa aqrabu ma takunul mar'atu minallahi idza kanat fi baitiha. Wa aqrabu utai paling parek-pareke perkara. Wa aqrabu ma utai paling parek-pareke perkara takunu kam ana sapa al mar'atu wong wadon. Sapa al mar'atu wong wadon minallahi saking Gusti Allah. Banyak kata Rasulullah sedekap
perempuan yang paling dekat dan sesuatu yang paling bisa mendekatkan seorang perempuan kepada Allah, paling dekat-dekatnya seorang perempuan kepada Allah itu idakan iku dalam nalika ana sopo wadon iku fi baitiha dalam umay wong wadon iku idakan dalam nalikane ana sopo almar'ah iku idakan dalam nalikane ana sopo almar'ah iku fi baitiha dalam umay almar'ah. Sedekat-dekatnya seorang perempuan kepada Allah itu tatkala ketika perempuan itu berada di dalam rumahnya. Jika perempuan lebih banyak di rumah, tidak mempertontonkan kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dia sedang berada di dalam rumah, itu perempuan yang paling dekat dengan Allah. Wa fi riwayatin wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma qil laqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.